tapi Tuhan sudah gak ingat-ingat dosa kita lagi. Amin. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini buka Alkitab kita Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-26. Hari ini saya akan bacakan ayat yang paling membosankan dalam Alkitab, yaitu tentang silsilah, saudara. Saya percaya kalau kita baca Alkitab biasanya urusan silsilah kita lewatin. Karena kita pikir ini nyebelin, saudara, ya kan? Nah, karena saya pendeta, jadi saya bagian khotbah yang nyebelin saudara itu, saudara, ya kan? Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakasad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup berapa? 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakasad. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakasad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakasad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun. Setelah ia memperanakan Rehu dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 30 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 270 tahun setelah ia memperanakan Seruk. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor. Dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah. Dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan siapa? Abram, Nahor, dan Haran. Ketika saya baca ayat ini, setiap saudara pasti berpikir, ini pendeta yang paling gila yang saya temukan. Ngapain dia khotbah tentang silsilah? Rehu lah, Pelek lah, Peruk lah, apa pula ini? Iya kan? Karena biasanya kalau kita kan ada yang suka di penjara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Pas sampai gini kita lewatin. Ngapain pula? Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Nah, tapi waktu saya baca ayat ini, saya ada pada kesimpulan Allah kita pada dasarnya dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Allah saya dahsyat. Amin. Kita boleh saja menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Karena sebagian kita mengerti. Iya sih pendeta, sebetulnya saya masuk sebagai warga binaan ini memang ada salahnya. Tetapi cara saya diperlakukan ini kadangkala lebih daripada apa yang bisa saya tanggung. Lebih daripada apa yang seharusnya saya tanggung. Sebagian berkata sebab yang laporkan saya dia orang kuat. Yang laporkan saya memang dia ada permainan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas dari apapun Allah kita dahsyat. Amin. Ayat-ayat bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang dahsyat itu melibatkan kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah yang dahsyat melibatkan saya. Sebagian kita berkata, kalau Allah melibatkan saya, kenapa saya ada di sini? Justru karena itu Allah melibatkan kita. Amin. Allah melibatkan manusia di tengah-tengah manusia sudah tidak bisa berpikir. Kalau saya udah di sini kan life is finished. Hidup sudah berakhir. Tetapi ini yang saya mau bilang, hidupmu belum berakhir. Yang setuju sama saya bilang hidup saya dahsyat. Jangan percaya pada pikiran saudara.
Jangan percaya pada perasaan saudara, tapi percaya janji Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, logika saudara, pikiran saudara, kesimpulan saudara, perasaan saudara sering salah nggak? Iya kan, kadang-kadang kan kita terlalu percaya, ya tapi pendeta ini kan begini, tapi kan begini. Pertanyaan saya, selama saudara hidup sampai hari ini, pernah salah nggak pikiran saudara, logika saudara, perhitungan saudara? Sering salah, tapi ada satu yang nggak pernah salah, janji Tuhan. Iya kan, untuk sementara kadang-kadang kita pikir, kok Tuhan janjinya nggak tergenapi? Karena belum selesai. Karena belum selesai. Karena belum selesai, saudara. Karena ujung-ujungnya janji Tuhan pasti dahsyat. Gimana kalau nggak dahsyat? Belum ujung. Amin. Artinya apa? Belum ujungnya. Karena ujung-ujungnya pasti dahsyat. Nah, saya pelajari Allah yang dahsyat itu melibatkan kita. Sehingga kesimpulan saya begini, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Jangan coba-coba, makanya kita tuh jangan suka gini. Yang paling menakutkan di LP ini itu bukan penjara, bukan omongan orang, bukan hukuman. Yang paling menakutkan pikiran kita. Setuju nggak? Ada orang yang ada dalam hukuman yang sama, diperlakukan secara tidak adil, tapi masih bisa senyum. Tapi ada orang yang tiap hari ngeliat tali, gue mau gantung diri, ya kan? Jadi yang membuat masalah bukan penjaranya, bukan omongan orangnya, pikiran. Control your mind. Amin. Ada orang di luar hidupnya lebih stres dari saudara. Iya. Tapi ada orang yang kondisinya lebih parah dari saudara, tapi hidupnya tetap bahagia. Life is all about your mind. Sama-sama bilang sama saya tidak mau terjajah. Ngapain mikir yang susah-susah? Amin. Saya mikir yang susah-susah, belum tentu jadi kok. Tapi sudah mikir kebaikan Tuhan selalu kita rasakan. Makanya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu diperlukan Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai kita. Jangan bilang sama saya, setan lah yang taruh dalam pikiran. Ya tapi saya warga binaan, tetapi saya ada di sini. Saya masih 15 tahun, saya masih seumur hidup. Itu semua dusta iblis. Dusta iblis. Karena Tuhan mau pakai saudara. Bagaimana caranya? Ya dia yang mau pakai, ya dia yang kerja. Amin. Iya kan? Kalau kan hidup ini tergantung di tangan siapa? Hidup ini tergantung di tangan siapa? Tadi ada kawan-kawan main gitar, saya lihat bagus sekali. Iya kan? Di tangan orang yang main gitar bagus, itu dia bisa hebat. Tapi di tangan orang yang gak bisa main gitar, berisik. Jeng 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 jeng. Ngerti gak saudara? Iya kan? Jadi hidup tergantung di tangan siapa? Kita ini di tangan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya di tangan Tuhan. Ya udah, biarin Tuhan yang kerja. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Nah, saya coba pelajari bagaimana supaya Tuhan bisa berbuat sesuatu. Yang pertama, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Hidup jangan banyak mikir, saudara. Iya kan? Selama saudara di sini persoalan saudara itu kan, mikirnya itu kan. Iya kan? Terus pertanyaan saya, selama 2021 yang saudara pikir yang susah-susah itu bisa nolong saudara enggak? Jangan ulangi kebodohan yang sama. Iya dong. Iya kan? Tadi Pak Bas berkali-kali kan 2021 gagal move on. Pak Bas itu dia udah tahu 2022 dia lepas, tapi dia masih sayang sama saudara, ya kan? Nalurinya sebagai gembala masih mau menggembalakan saudara gitu. Jangan Pak Bas, mesti keluar. Amin. Ya kan? Jadi yang saya aja mau ingatkan buat saudara, kan kita udah belajar.
2021 kita mikir segala macam, malah nyusahin kita. 2022 kita berserah penuh pada Tuhan. Setiap pagi, bahkan Alkitab bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hidup kita bos cuma 24 jam. Pokoknya bangun pagi bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita, hari kemenangan, hari yang baik. Jangan bangun pagi udah bilang, aduh gue masih di sini juga, aduh ilah sampai kapan, terus liatin kalender, aduh masih lama ini. Pokoknya sepanjang hari nikmati hari. Amin. Setiap malam tidur bilang, Tuhan terima kasih, hari ini saya sudah jalani bersama Tuhan. Tomorrow is another great day. Mulai belajar. Kita udah belajar sepanjang 2021, makin kita biarkan pikiran kita liar, makin kita menderita. Hari ini kita mulai belajar. 2022 tidak ada pikiran negatif. Kita tidak mau terjajah, kita berserah penuh pada Tuhan. Pokoknya setiap hari Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, syarat untuk kita bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi saya banyak dosa pendeta, saya kan banyak kekurangan, saya kan gak kayak yang lain-lain. Itu dia persoalannya. Tuhan kan kalau mau pakai orang gak nanya dulu, dosa lu banyak gak? Bos, penjahat di sebelah kiri Yesus, penjahat di sebelah kanan Yesus, itu cuman bilang begini, Guru ingatlah aku jika engkau berada dalam Firdaus. Yesus nggak tanya, bentar ya, kamu waktu itu pasal berapa sih? Orang di sini kan gak ada kasus kan, cuman pasal. Iya kan, pokoknya urusannya pasal, ya kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus nggak tanya kamu pasal berapa. Amin. Orang bisa nanya pasal berapa, orang bisa nanya hukumannya apa, vonisnya apa. Yesus nggak tanya. Ade, kau penjahat kah? Bapak bukan bapak. Dong cuma tuduh-tuduh bapak. Sudah. Yesus cuma bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Amin. Jadi syarat dipakai Tuhan bukan jadi orang baik. Syarat dipakai Tuhan yang pertama berserah penuh pada Tuhan. Amin. Yang kedua kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak pernah membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Amin. Di tangan Tuhan semua jadi indah. Amin. Bos, Yusuf itu dibuang ke penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Yusuf dibuang ke penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Kalau saya boleh menjelaskan sedikit sejarah Alkitab. Istri Potifar umurnya 54 tahun. 54 tahun. Yusuf umurnya 28 bos. Tuduhannya diperkosa. Ini memperkosa istrinya Potifar. Itu sampai penjara juga orang tanya. Lu tuduhannya apa sih? Memperkosa. Anak gadis? Bukan. Oma-oma 54 tahun. Bego lu. Mendingan cari pantat sapi lu. Aneh-aneh aja saudara-saudara. Iya kan? Yusuf gak protes. Yusuf gak bilang, apa tante? Saya memperkosa tante. Alot. Orang Manado bilang so alot. 50 ampa. Aduh tante. Orang Manado bilang tante gatal sekali, ya kan? Aduh, jijik lihat ini tante ini, gatal sekali ini tante. Tapi ini yang saya mau bilang. Yusuf punya kalimat begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yakinkan dalam hidup saudara, control your mind. Ini bukan lapas, ini sekolah Tuhan. Amin. Jadi satu saat sudah keluar, kata Pak Bas tahun ini keluar, ya kan? Jangan bilang nanti kalau ketemu saya atau ketemu siapa gitu bilang, pendeta masih ingat saya yang dulu di lapas. Jangan. Bilang saya yang di sekolah dulu. Sekolah mana? Sekolah di Tangerang. Saya langsung tahu, engkau adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Amin.
Jangan put yourself down gitu. Jangan, lu kan you are what you think. Engkau sebagaimana engkau berpikir. Betul? Iya kan? Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ngapain mikirin yang susah-susah? Betul nggak saudara? Karena ujung-ujungnya bukan orang yang laporin saudara, bukan. Udahlah, itu yang lalu sudah berlalu. Yang harus saudara pikirkan, Tuhan sedang memproses saya. Amin. Dan kalau Tuhan proses kita, pasti jadi lebih baik. Bos, Yusuf tadinya cuma budak, bos. Kalau nggak ada istrinya Potifar, ya begitu-begitu aja, dia cuma karyawan, bos. Tapi justru karena ada tante gatal itu, waduh, PSOSK nih tante ini ya. Gara-gara ada. Di sini ada orang NTT enggak? Orang NTT, ini. Orang NTT itu bahaya, paling bahaya. Orang NTT kalau bilang bagus, itu bajingan. Dia bisa bilang begini, bapak khotbah bajingan sekali, gitu ya kan. Orang Jawa takut dengarnya, pendeta dimaki sama orang NTT. Padahal artinya bagus. Jadi kalau Yusuf boleh ngomong itu tante bajingan, cuman bukan bajingan NTT, bajingan Jawa itu. Iya kan? Aduh ini tante. Tapi kalau nggak ada tante itu, dia tidak pernah bisa jadi Perdana Menteri. Amin. Pak, kita cuman nggak tahu what next. Yang kita tahu sekarang proses. Siapa yang tahu 5 tahun lagi hidup sudah jadi apa? Iya kan? Tapi kadangkala you block the plan of God at your mind. Saudara bunuh rencana Tuhan, saudara tutup rencana Tuhan dengan pikiran saudara. Nggak mungkin jadi apa-apa, nggak mungkin jadi apa-apa. Wanita pendarahan, wanita itu pendarahan 12 tahun saudara. Dia bilang gini, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Pertanyaan saya, ada berapa orang sakit di situ? Jawab, orang tanya nggak dijawab. Ada 3 yang saya lihat dia langsung begini. Memang itu teknik. Waktu saya sekolah teologi diajarin. Kalau lihat jemaat sudah mengantuk, ya kan, mesti kasih kaget sedikit. Ya. Kalau yang masih dengar masih biasa tuh, yang udah mengantuk, kenapa dia? Tuhan Yesus luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau tanya, berapa banyak orang sakit? Banyak lah. Yang bisul lah, yang bengek lah, yang mencret lah, banyak itu. Cuma berapa yang disembuhkan? Cuma 1. Kenapa cuma wanita ini? Yesus lebih sayang wanita ini dari yang lain karena dia punya ekspektasi sama Tuhan. Dia punya iman, dia punya pengharapan. Dia nggak biarin pikiran dia untuk menguasai dia dan bilang, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. Alkitab bilang she is crawling, artinya dia merangkak. Dia bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. I don't care about others. Saya nggak mau tahu orang mikirin apa. Saya nggak mau tahu, pokoknya I know for sure my God can do everything. Amin. Saya selalu bilang gini, iman itu harus berani gila-gilaan. Iman itu harus berani apa? Biarin orang bilang, so gila dia, so gila. Biarin, saudara. Pokoknya sampai kita lihat mujizat kita tak percaya. Iya kan? Berapa lama wanita itu crawling? I don't know. Tapi ada waktunya. Yesus berhenti dan bilang, who touched me? Saya berdoa, kita semua sadar bahwa ini hanya proses. Jangan biarkan anyone intimidate your life. Karena omongan orang tidak boleh mengintimidasi saudara. You are what God says about you. Engkau adalah sebagaimana Tuhan ngomong tentang saudara. Yang ciptain kita siapa? I know your wife love you so much. I know your parents love you so much. I know your children love you so much. Tetapi who create you? God. Amin. Tuhan yang tahu siapa saudara.
Are you chicken or are you eagle? God knows. Amin. Engkau bukan ayam, engkau Raja Wali, saudara-saudara. Orang boleh bilang, wow, ayam. Tapi kalau Tuhan bilang Raja Wali, you are an eagle. Amin. Tuhan bilang apa? Engkau ini kepunyaanku, engkau berharga di mataku. Wih. Amin. Setan gak senang kita ngerti posisi kita dalam Kristus. Setan senangnya ulangin dosa kita, kesalahan kita, keberadaan kita. Makanya Yusuf dalam penjara dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Wih. Amin. Daud berhadapan dengan Goliat. Daud maki Goliat. Goliat maki Daud. Goliat bilang ini, hei, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Itu kan intimidasi, bos. Itu kan intimidasi. Karena apa? Wah, mu ini udah kecil, norak. Cuman pakai batu kampungan. Itu kan sebetulnya bahasanya itu kan. Karena Daud cuma datang bawa batu, bos. Tapi Daud gak mau diintimidasi. Daud bilang, hei, engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan dembi. Artinya, engkau boleh datang dengan teknologi, dengan modern, dengan kehebatan. Aku datang di dalam nama Tuhan yang akan menyerahkan mayatmu kepada burung di udara. Hidup itu tergantung apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Kira-kira Tuhan bilang gak engkau berdosa? Makanya jangan pernah sekalipun doa begini. Tuhan, aku orang berdosa, hina, dina, celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Setan bilang amin, terus. Mulai hari ini, semua peserta sekolah sorgawi Tangerang, setiap kali berdoa bilang begini, Tuhan terima kasih, aku tadinya orang berdosa, tapi sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sama-sama bilang, saya orang benar. Amin. Nanti kalau orang tanya, kok orang benar ada di sini? Kepleset sedikit. Kita ini bukan orang berdosa, kita orang benar, cuman sempat kepleset. Tapi kan nggak plesetan terus, ya kan? Sekarang kita tegak. Yang setuju sama-sama bilang saya siap untuk terbang tinggi lagi. Ayo sama-sama bilang saya siap untuk terbang tinggi lagi. Makanya tadi Pak Bas bilang, jangan narkoba lagi, jangan nyabu lagi. Nyapu boleh, nyabu jangan. Iya kan? Karena kita udah siap mau terbang tinggi lagi nih. Iya kan? Hidup kita bukan ditentukan apa yang orang ngomong tentang kita. Biasakan, saudara. Karena yang ngomong sembarang itu yang gak ngerti. Iya kan? Yang ngomong sembarang itu apa? Gak ngerti. Coba kalau orang pinter-pinter, pengusaha hebat, kan sering main saham tuh. Iya kan? Kita yang gak ngerti, apaan sih tuh? Apaan sih tuh? Karena kita gak ngerti. Tapi yang ngerti bilang, ini barang mahal. Amin. Kenapa orang suka menghina saudara? Dia gak ngerti. Yang ngerti siapa? Yang ciptakan kita. Orang tuh cuma lihat kulit luarnya. Oh, dia udah dihukum. Oh, dia warga binaan. Siapa dia? Kadangkala anakmu juga merendahkan engkau. Kadangkala iparmu merendahkan engkau. Kadangkala orang-orang akan memandang rendah engkau. Tetapi pastikan, satu, Tuhan Yesus tidak pernah memandang rendah engkau. Dan yang kedua, kita tidak boleh memandang rendah diri kita sendiri. Aku ini berharga, aku ini dikasih Tuhan. Aku tahu Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Amin. Jangan sudah bilang, wah Gilbert cuma kasih semangat. Enak aja dosa kalau saya kasih semangat. Saya cuma khotbah dari firman. Dan kalau firman ngomong begitu artinya yang firman ngomong itu yang betul. Yang pertama, bagaimana Tuhan bisa melibatkan kita? Kalau kita mau berserah penuh pada Dia. Yang kedua, kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau terus belajar dan diajar. Amin.
Saudara pernah dikhianati orang nggak? Sebagian kita masuk di sini kenapa? Dikhianati orang. Ditusuk dari belakang. Yang bongkar kadangkala orang yang pernah kita tolong. Rasanya orang itu pengen gua baptis pendeta. Tapi gua diemin 1 jam gitu di dalam. Tapi saya mau bilang, ketika kita dikhianati orang jangan benci. Belajar. Amin. Oh ternyata begitu ya. Dikhianati orang sakit. Pelajaran pertama, kita nggak usah benci. Kenapa? Tidak ada orang masuk neraka karena dikhianati. Setuju nggak? Betul nggak? Nggak ada orang masuk neraka ya kan berhadapan dengan Tuhan. Kamu ke neraka. Loh salah saya apa? Karena kamu dikhianati. Nggak bisa. Jadi selalu saya bilang, kalau kita dikhianati, gak usah kita yang stres. Karena kalau kita dikhianati yang bela kita siapa? Tuhan. Kita stres kalau kita jadi pengkhianatnya. Lalu mungkin kita bilang, iya tapi pendeta saya kadang-kala satu sama. Kadang-kala saya dikhianati, kadang-kala saya berkhianat. Nah itu bertobat. Amin. Iya kan? Simple aja. Ketika kita disakiti orang, jangan dendam. Belajar. Amin. Ingat, seringkali kita mengalami pengalaman dekat dengan Tuhan justru lewat pelajaran-pelajaran yang menyakitkan. Amin. Kadangkala kita nganggap doa nggak penting. Dulu waktu kita belum ngalamin Tuhan, kadangkala kita kalau lihat ada orang doa sambil nangis gitu kita bilang, Pantekosta ya, Pantekosta ya. Kan ada orang gitu. Kan kalau gereja aliran Pantekosta kan kalau doa pakai nangis segala kan. Kadang-kala air mata nggak keluar. Pantekosta. Tapi pas kita udah dikhianati orang, disakiti orang, kita nggak kepengen nangis. Tapi baru Tuhan, air mata mengalir. Air mata mengalir. Kadang-kala bukan cuma air mata, bola mata sampai turun. Iya kan? Tinggal teman yang bilang, lu sekarang Pantekosta udah diem lu. Orang Manado bilang, Bapak diang jongana, Bapak diang jongana. Orang Batak bilang si babami, ya kan? Yang artinya sekali di udara tetap di udara, ya kan? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, hidup adalah pelajaran. Amin. Dan kita siap diajar aja udah. Tuhan terima kasih. Karena setelah Yusuf dikhianati, dia kemudian jadi Perdana Menteri. Ketika Sadrah, Mesar dan Abednego di set up sama teman-teman sendiri loh. Orang-orang yang iri, padahal teman sama-sama cuma iri. Di set up saudara. Sampai api dipanaskan 7 kali lipat. Tapi dia belajar. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Dia bilang sama raja, silahkan raja putuskan. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui untuk menyembah dewa Tuanku Raja, aku tidak mau. Dan apa yang terjadi? Raja sampai kaget, raja bilang, hei, bukankah 3 orang yang aku lempar, kenapa ada 4? Orang yang siap belajar pasti disertai Tuhan. Kadangkala kita bilang, saya kok udah doa pendeta, tapi belum ada mujizat. Nggak ada orang masuk sekolah hari ini besok jadi dokter. Ya. Justru sekolah makin panjang hasilnya makin dahsyat. Iya kan? Saya 35 tahun jadi pendeta. Belum pernah sekalipun ada ibu-ibu menangis. Lalu saya tanya, ibu kenapa menangis? Anak saya nggak lulus. Nggak lulus apa bu? Nggak lulus TK. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau pencobaan kita kecil, itu hanya sekolah TK, saudara. Nah, tapi kalau udah SD lebih berat, SMP lebih susah, SMA banyak yang nggak naik, ya kan? Tapi kalau udah S1, S2, nah bisa DO tapi, ya kan? Saya berdoa, ya kan? Sebagian sudah bilang, ini kayaknya saya udah ujian profesor nih pendeta. Pengkhianatan pada saya memang keras sekali. Makin besar ujiannya, makin besar berkat yang menanti saudara. Amin.
Sama-sama bilang, saya harus tegar. Karena kemenangan saudara tergantung ketahanan saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kemenangan saya tergantung ketahanan saya. Amin. Kalau engkau cepat menyerah, boro-boro dapat sarjana, paling sertifikat. Ya. Orang juara itu dapatnya medali emas. Betul nggak? Juara olimpiade kemarin dapat berapa tuh? Cuman medali perunggu aja 1 M, 1,5 kalau saya nggak salah. 1,5 M, saudara. M. Ya kan? Orang Papua bilang, Bapak miliar, Bapak bukan juta, Bapak miliar. Ya tuh, miliar. Nah, tapi coba kalau juara apa tuh maraton RT 17 Agustusan, sendal swallow sama handuk. Jadi kalau saudara menatap saya dan bilang, aduh tantangan saya berat, berarti SEA Games, saudara. Amin. Nah, kalau saudara bilang, aduh puji Tuhan pendeta, saya di sini cuma 3 bulan lalu keluar lagi, itu maraton RT, saudara. Ya. Kalau sudah menatap saya dan bilang, waduh, saya seumur hidup loh pendeta. Ini olimpiade. Ya. Amin. Udah yang kelas RT nggak usah tepuk-tepuk tangan. Cuma RT aja ikut tepuk tangan. Siap? Siap, saudara-saudara. Karena kemenangan kita tergantung apa? Sama-sama bilang, kemenangan saya tergantung ketahanan saya. Sekarang kalau saya bilang sama saya, pendeta doain dong pendeta supaya saya menang di sini. Doa nggak bisa buat saudara menang. Doa hanya bisa buat engkau tetap bertahan. Dan ketahanan saudara yang akan menuntun pada kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang terakhir, saya paling senang kalau khotbah itu ngomong itu, yang terakhir. Karena biasanya kan jemaat kalau dengar yang terakhir. Nah, ada apa nih habis ini ya kan? Yang terakhir. Tapi yang terakhir ini ada 7 perkara. Waduh. Iya, karena dari penjara-penjara yang ada, ini yang paling jarang saya datang. Jadi khotbah saya selama 35 tahun saya kumpulin semua di sini. Lagian mendingan di gereja lah. Selesai kebaktian kan masuk lagi, mendingan di sini aja senang-senang ya kan. Jadi nggak apa-apa kalau pendeta khotbah di sini panjang ya kan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan? Yang pertama, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Sama-sama bilang, saya siap berserah. Yang kedua, kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Sama-sama bilang, saya siap dibentuk dan diproses Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus belajar dan diajar. Sama-sama bilang, saya mau belajar. Ingat ya, jangan dendam, jangan benci, rugi saudara. Rugi. Bener deh, saudara lagi jadi warga binaan di sini, stres sama orangnya lagi enak-enak makan cendol, lu stres di sini. Mendingan tertawa aja sampai dia juga stres. Di orang udah ada di lembaga permasyarakatan, udah ada di lapas, semangat-semangat aja tuh. Saya tidak mau beri kesempatan untuk iblis. Saya hanya mau beri kesempatan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah bisa salah. Amin. Saya bisa kepleset, dan kalaupun saya kepleset Tuhan pegang kok saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang, kata Alkitab. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, syarat kita bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan, kita harus mau terus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak pernah bekerja mendadak. Amin. Tadi sudah lihat ya, saya baca silsilah. Dari silsilah itu apa yang kita bisa belajar? Tuhan itu Allah yang terprogram. Allah tuh gak pernah kerja dadakan. Dan Allah gak pernah kerja kaget-kagetan. Jadi gak pernah Tuhan lihat kita, waduh dia ketangkep, waduh saya mesti bikin apa ya. No. God knows what to do. Amin. Mungkin kita kalau sebagai orang tua ya, kalau anak kita salah gitu, anak kita gak naik kelas, kita bisa panik. Waduh gimana ya, waduh anak saya dia bunuh orang lagi. Waduh anak saya dia tabrak orang lagi sampai mati. Waduh, orang tua bisa panik. But my God is not a panicking God. Amin. Segala sesuatunya dia atur terprogram. Kalaupun kita bisa salah,
rancangan Tuhan tidak pernah bisa salah. Amin. Daud pernah salah loh. Daud pernah salah. Daud udah kuat. Daud udah apa? Kuat. Lalu dia jalan di soto rumah, di istananya, saudara-saudara. Kenapa? Dia udah kuat. Dulu waktu dia belum kuat, setiap kali perang doa. Kita kan juga gitu, kalau masih susah doa. Pas sudah seneng lain, dosa, saudara. Doi, ya kan, cari duit, ya kan. Ini juga sama, Daud. Sekarang perang dia udah tenang, udah ada yang atur. Dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada Betseba mandi. Nah ini, memang kalau orang yang, ada dua pandangan di Israel. Ada yang bilang, Daudnya bikin gara-gara. Orang mandi ya biarin aja, kan dia mandi sudah. Tetapi orang-orang Yahudi Ortodoks sebagian beranggapan memang Betseba yang salah. Kenapa? Karena Betseba dalam, kalau kita lihat petanya ya, Betseba tidak mandi di belakang rumah. Betseba mandi di depan rumah. Jadi rupanya dia sengaja ganggu Daud. Betul, itu pandangan di Israel ada dua. Biasanya pandangan sebagian bilang Daud yang salah, sebagian bilang no. Yang salah Betseba, karena memang ada skemanya. Betseba mandi di depan rumah, iya kan? Itu kalau orang Papua lihat begitu dia bilang, "Ade, kau mandi kau cuci motor ke apa?" Iya kan? Karena yang biasanya di depan rumah itu cuci motor, iya kan? Kalau orang Medan bilang lebih geri lagi, cuci kereta dia. Ya. Orang Medan, kau lagi bikin apa? Aku lagi cuci kereta ini, iya kan? Wih, orang Manado bilang, wih, besar kotek DP kereta. Jadi lepas dari apapun, tapi Daud ada kesempatan untuk bertobat. Daud tanya sama pegawainya, siapa perempuan itu? Lalu kalau sudah baca dalam Alkitab, pegawainya bilang begini, itu adalah Betseba, istri dari Uria. Betul nggak? Ya, nah, gini, Daud raja, oke? Sebagai prajurit, dia nggak boleh bilang dong, jangan bos, bini orang gila lu. Tapi karena dia prajurit, dia tahu Daud ini raja, dia tahu Daud ini orang yang dekat sama Tuhan, dia sebetulnya nyindir. Tuanku, dia Betseba, istri Uria. Sebetulnya itu udah nyindir kan? Jangan bos, dia istri orang bos. Tapi kan sebagai prajurit gak berani dong ngomong gitu sama raja. Tapi dari message-nya sudah jelas, dia adalah Betseba istri. Tapi orang kalau otaknya sudah kotor, apapun dia tabrak. Itu yang hari ini kita mau belajar. Tuhan gak pernah kerja mendadak. Tadi menarik apa yang dikatakan Pak Bas, bahwa tahun ini kita akan menuai. Tapi menuai itu selalu menuai apa yang kita tanam. Kalau engkau tanam toge, engkau gak bisa menuai pohon duren. Toge. Amin. Jadi karena itu pastikan tahun ini kita mau menanam apa yang baik. Amin. Sama-sama bilang saya akan menuai. Kalau yang saya tanam yang baik. Jadi bagaimana Tuhan dapat melibatkan kita? Kalau kita mau memberi kesempatan kepada Roh Kudus bimbing kita. Tuhan tidak pernah bekerja mendadak. Tuhan bahkan tidak pernah bisa dirusak rencananya oleh kesalahan kita. Kitanya bisa salah. Tapi Tuhannya begitu luar biasa. My God is the specialist to correct things that wrong. Tuhan saya adalah Tuhan ahlinya untuk memperbaiki segala yang salah. Amin. Orang dunia kalau lihat salah langsung dianggap sampah dan dibuang. Tapi Tuhan dia peluk kita, dia angkat kita. Makanya ayat Alkitab bilang apa? Buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya.
sampai dia menciptakan terang bagi bangsa-bangsa. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, hidupku berharga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Katakan, pertolonganku bukan dari manusia, datang darimu. Katakan, pegang tanganku. Kalau Yesus gak pegang tangan aku gak mungkin kuat. Jangan lepaskan aku pasti jatuh lagi. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku. Aku janji Tuhan, aku gak akan jalani dengan kekuatanku lagi hidupku. Katakan, tanpa Tuhan yang di samping, aku gak butuh siapa-siapa, aku cuma butuh Tuhan yang pegang aku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Yesus, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Katakan, Yesus yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, hanya dari Tuhan aku dapat pertolongan. Selama aku pandang wajahmu, aku tenang. Aku tahu ada Tuhan. Pertolonganku datang. Aku stop mengandalkan manusia. Ku pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajahmu. Aku janji sama Tuhan, sepanjang tahun ini aku hanya memandang Tuhan dan berseru, I know that my help has come from you. Pegang tanganku, please my Father. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita udah coba berkali-kali, kita pandang manusia, kita sakit kok. Berkali-kali kita pandang manusia, kita kecewa kok. Berkali-kali kita pandang manusia, kita malah direndahkan. Tapi selama kita pandang Tuhan, di situ ada kekuatan. Selama kita pandang Tuhan, di situ ada pertolongan. Selama kita pandang Tuhan, di situ ada mujizat. Ingat, selama Yesus yang pegang tangan kita, kita aman kok. Hidupmu gak ditentuin sama omongan orang. Hidupmu gak ditentukan sama intimidasi orang. Orang gitu, kalau kita jatuh, kita dimaki, dihina, dibuang. Tapi gak peduli tahu, hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang engkau. Hidupmu ditentukan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagimu. Jangan biarkan anyone tell you who you are. Let God tell you who you are. Because He is the one that create your life. Dia yang menciptakan hidupmu. Dia yang lebih tahu siapa engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan bilang, Tuhan, aku tetap anakmu, aku tetap berharga, aku tetap siap untuk terbang tinggi, karena aku tahu I'm created not to be a loser, but I'm created to be winners in Christ. Aku diciptakan untuk sesuatu yang dahsyat. I know hari-hari ini aku sedang ada dalam proses pendidikan Tuhan, but I will out from here get stronger and stronger. Aku akan keluar dari sini lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, because God is with me. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Folks, biarkan otakmu dicuci sekarang. Jangan biarkan pikiranmu dirasuk oleh setan dengan pikiran-pikiran negatif terus menerus.
yang membuat engkau terus merasa lemah, merasa terbuang, merasa tak berharga. Tapi ingat, you are created by God for a divine purpose. Engkau diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa yang you don't know yet. Engkau belum tahu sekarang. But one day you know that God is a loving Father. Dia tetap Bapa yang luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Karena kami tahu Yesus yang pegang tangan kami. Hidup kami tidak ditentukan dengan apa yang orang ngomong tentang kami. Hidup kami tidak ditentukan dengan apa pandangan orang. Kami fine-fine aja. Orang mau ngomong apapun, mau lihat apapun, mau mandang kami bagaimanapun, it will not bother us. Karena yang aku tetap pandang adalah Yesus. Yang mengasihi aku, yang merencanakan yang dahsyat bagi hidupku. Tahun ini adalah tahun yang baik. Tahun ini adalah tahun yang istimewa. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa bagi aku. Masa-masa air mata sudah lewat. Masa-masa kesusahan sudah lewat. Masa-masa penderitaan sudah lewat. Amen. Ini masa aku berjuang. Amen. Ini masa aku menuai. Ini masa aku melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ini waktu persiapan bagi aku untuk terbang lebih tinggi lagi. Karena aku Raja Wali yang dipersiapkan Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Terima kasih untuk hukuman yang ditimpakan kepada kami. Terima kasih untuk ketidakadilan yang harus kami lewati. Terima kasih untuk air mata yang selama ini menemani hidup kami. Terima kasih buat semuanya. Dan kami pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kami hari ini memberkati semua orang yang merancangkan yang jahat buat kami. Kami memberkati setiap orang yang bicara yang buruk dan berkhianat pada kami. Kami mengucapkan berkat dan kami tetap berkata, kami adalah orang yang berbahagia. Karena hidup kami diatur oleh Tuhan dan bukan diatur oleh manusia. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena itu kami berjanji menjalani hari-hari kami dengan sukacita, menjalani hari-hari kami dengan syukur, menjalani hari-hari kami dengan produktif. Karena kami tahu untuk sementara Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Dan kami akan jadi berkat. Kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Urusan kami setiap hari hanya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya Tuhan yang akan tambahkan, Tuhan yang akan bereskan buat hidup kami. Terima kasih. Yang sedang bergumul untuk penyakitnya, Tuhan menyembuhkannya. Yang sedang bergumul untuk keluarganya, Tuhan menyatakan kemuliaan. Yang sedang bergumul untuk keputusan, kebutuhan tertentu, dalam nama Yesus Tuhan bekerja. Kami percaya betul anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Hamba berdoa satu persatu saudara-saudaraku di tempat ini. Hamba mengasihi mereka Tuhan. Mereka ada di sini because for a divine purpose yang kami belum mengerti. But one day we understand. Satu hari nanti kami akan mengerti bahwa Tuhan tetap dahsyat, Tuhan tetap luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kuasa kesembuhan Kristus juga turun. Terima kasih. Kepala penjara kami ucapkan berkat. Seluruh sipir-sipir penjara, pengurus-pengurusnya kami berkati. Berkat Tuhan turun. Teman-teman kami, seluruh warga binaan di tempat ini, Tuhan menjaganya. Semua sehat. Tidak ada lagi malapetaka, mara bahaya apapun yang terjadi di tempat ini. Pagar penjagaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga ucapkan berkat untuk rekan-rekan sekamar kami. Kami yang masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, biarlah Roh Kudus mematahkan ikatan-ikatan ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah bekerja mendadak. Tuhan akan bereskan semuanya dalam hidup kami. Kami mau tahun ini hidup kami lebih baik, lebih jadi berkat, lebih berguna, lebih bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik. Secara khusus kami berdoa untuk umat Kristen yang ada di sini, warga binaan anak-anak Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur untuk pengurus gereja yang terus punya program-program yang baik untuk mengarahkan kami lebih takut akan Tuhan. Tuhan memberkati semua program-program gereja ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kami di sini dengan musik, dengan puji-pujian, dengan pelayanan-pelayanan lainnya, Tuhan memberkati. Dan biarlah kami juga menyadari di tempat ini kami sekolah kehidupan dalam tuntunan Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa keluarga kami, semua kami ucapkan berkat.
mereka yang tetap mencintai kami, mereka yang tetap menghargai kami, mereka yang tetap mendoakan kami, mereka yang tetap mensupport kami, ataupun mereka yang justru memandang rendah kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkatilah mereka, karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, dan sekali lagi izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat setiap saudara, kawan-kawan di tempat ini. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kamu hebat, dan ingat Tuhan siap melakukan hal yang dahsyat. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Gilbert yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita mau belajar dan diajar. Amin. Amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Ketika kami berjalan dan pergumulan dan kesulitan hidup yang kami alami, ajar kami menyadari ya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Untuk itu tuntunlah kami berserah penuh kepada Tuhan, siap dibentuk dan diproses, dan mau belajar dan diajar, dan biarkan Roh Kudus menuntun kami agar kami layak menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah diberkati lewat firman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pelayanan hamba-Mu kemanapun dia Tuhan utus. Saatnya kami hendak memberikan persembahan, ajarlah kami memberi dengan sukacita, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama angkat satu pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh amat baik, Mari saya undang untuk bangkit berdiri. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh
Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh katakan kiri kanan kita tos, Tuhan kita Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sebentar lagi akan selesai, dan kita sebelum mengakhiri ibadah kita, saya undang untuk Bapak Pendeta menyampaikan doa berkat. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat, Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di akhir ibadah ini, inilah yang kami yakini, semuanya pasti baik. Karena itu kami tidak boleh membiarkan pikiran kami liar, kami tidak boleh membiarkan pikiran kami negatif, kami tidak mau membiarkan pikiran kami dikendalikan oleh intimidasi iblis. Tapi kami pegang firman Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan, apa yang dari Tuhan, itu yang kami pikirkan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pembawa damai, penghadir sukacita, dan menyatakan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, ingatlah Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, kita tidak akan menjadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Dimanapun kita berada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita menghadirkan kasih, pastikan kita menjadi berkat sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, pengampunan dosa dari Kristus, serta pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia-karunia, dan buah-buah Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Terima kasih Yesusku buat anugerah, Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu. terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Buat anugerah, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru, selamat hidup dalam sukacita, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih buat para pelayan Tuhan. Terima kasih Pak Basuki, Pak Tikno, Menteri yang boleh memberi kesempatan buat saya melayani. Dan kiranya setiap saudara makin kuat dalam Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.